Halo guys, welcome back to Janda Channel. Kembali lagi saya Sureni. Hari ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara mengatasi anak GTM, gerakan tutup mulut. Ya, ini yang paling membingungkan, yang paling membuat hati mami-mami itu sedih, bercampur dengan puyeng, bercampur dengan galau, ya kan, semuanya bercampur lah ya kan, menjadi nasi uduk. Nasi uduk sih enak. Jadi ini yang membuat para orang tua itu bingung. Saya termasuk saya sendiri dan papanya itu, kami sangat paling puyeng kalau anak nggak mau makan, ya kan. Jadi saya ingin membagikan tips bagaimana cara mengatasi anak GTM dan penyebabnya itu apa. Nah, jadi saya ada sedikit contekan ya, nggak apa-apa ya, harap maklum ya. Jadi saya bakal sharing ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri, bagaimana saya mengatasi si Jerry untuk GTM, pas GTM. Dia GTM-nya tuh paling satu kali aja sih, contohnya nih, makan pagi, siang, malam ya kan. Siangnya tuh kebanyakan dia agak GTM, atau kadang pun malam sih. GTM-nya mungkin hanya 3 kali ya, 3 atau 4 kali gitu dalam 3 bulan ya, dari bulan 6, 7, 8, 9 ya kan. Ini kan udah bulan 9 ke 10 ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Tapi sebelum itu dibantu subscribe, like, comment, dan share. Oke. Nah, pertama-tama itu penyebabnya itu pertama menu makanannya tidak sesuai. Nah, menu makanannya itu kadang dia itu muak gitu. Maksudnya dalam arti pagi, siang, sore makan itu, besoknya pagi, siang, sore makan itu, pagi, siang, sore makan itu, pagi, siang, sore makan itu. Terus-terusan sampai 4-5 hari. Sebenarnya lebih bagusnya itu saran saya sih sampai 3 hari saja menu makan yang sama, atau 2 hari saja ya. Karena si anak bakal bosan banget. Apalagi tuh di awal masih 6 bulan gitu kan, baru pertama kali tuh tes, baru pertama kali empasi tuh, dia pasti kan mencobanya tuh ya lebih bagus 3 hari sih memang disarankan, karena biar dia merasakan teksturnya itu. Jadi kan anak tuh gampang ingat, gampang lupa. Jadi dia merasakan dulu rasanya itu gimana selama 3 hari. Nah, setelah itu, dan itu pun biar kita tahu dia ada alergi dengan makanan itu atau enggak gitu. Jadi makanya kenapa disarankan 3 hari. Toh dia kalau masih 6 bulan makannya itu cuma 1 kali dalam 1 hari kan. Bisa juga ada 2 kali dalam sehari. Nah, jadi tergantung mami sih mau 1 kali atau 2 kali. Biasanya saya sih siang itu saya kasih makan berat, sorenya itu atau menjelang malam itu saya kasih buah-buahan gitu. Hari ini jadi makan makanan baru dulu ya guys. Ini sibuk main dia. Jari, come over here. Let's Nah, lanjut, waktu makan tidak tepat. Nah, kemudian waktu makannya itu kadang si baby Jenny kadang pas jam 12 atau jam 1 gitu, dia kadang bisa aja sih, kadang dia ngantuk gitu loh. Pas kita suapin dia kayak nggak mau, maunya nangis saja, maunya nangis saja. Itu tandanya dia sudah mengantuk sih. Para mami-mami pasti bakal tahu ya kalau anaknya udah ngantuk tuh gimana. Jadi nggak usah dipaksakan. Memang harus sesuai jam makannya, jam berapa dia makannya, harus segitu, teratur lah gitu cerita. Tapi kalau misalnya nggak bisa teratur banget, ya nggak usah dipaksakan juga sih anaknya. Misalnya dia udah ngantuk banget nih, kita paksa dia makan gitu, padahal dia udah ngantuk berat gitu. Ya udah, jangan dipaksa, kasih dulu dia tidur. Setelah bangun tidur baru kasih dia makan. Ya jangan terlalu dipaksakan lah anaknya itu. Menurut saya sih begitu. Ya walaupun memang seharusnya sih jam makannya itu udah harus teratur, jangan asik gonta-ganti gitu. Nah, jadi kita ngikutin anaknya aja lah ya, walaupun si anak itu hanya masuk 2-3 suap, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak mau lagi, jangan dipaksa, nanti malam kita teruskan lagi gitu. Lanjut, lingkungan dan suasana. Nah, lingkungan dan suasana itu juga berpengaruh banget ya guys ya. Jadi saya tuh dari kecil saya membiasakannya itu duduk makan gitu, nggak boleh nonton TV, nggak boleh pegang-pegang mainan gitu, atau fokusnya harus fokus makan. Tapi kita have fun dalam makan itu. Jadi contohnya, jadi kadang papanya yang suapin, juga kadangnya saya yang suapin. Jadi dia lebih bervariasi gitu. Jadi kadang suapin kayak ada gerakan pesawat gitu, ngeng pula itu kan mobil ngeng gitu. Jadi dia ketawa, dia senang, bahagia. Jadi makan itu sesuatu yang suasananya bahagia, bukannya yang nangis doang. Nanti si anak jadi trauma loh kalau si nangis, nggak seru, nggak mau makan jadinya. Jadi kita harus buat suasana itu jadi ceria. Saya masih ingat itu pas dia GTM nggak mau makan, dia bosan banget dengan situasi makannya itu ya.
ya karena kan duduk makan gitu kan, jadi dia bosen banget. Jadi saya sampai joget-joget, saya nyanyi-nyanyi, joget-joget, papanya yang suapin, sayanya yang joget ya kan, dia baru ketawa, baru membuka mulut ya gitu. Jadi GTM itu pasti dialami semua anak ya, hampir semua anak ya, karena kan si anak kan bosen gitu, dia memberitahukan, dia kasih respon gitu, "Pa, Ma, saya bosen dengan ini, saya ingin yang lain gitu, saya ingin merespon yang lain gitu, apa gimana gitu." Nah, kayak kita sebagai orang tua harus ngerti gitu loh, oh anak saya udah bosen nih gini, jadi saya harus ganti suasana yang lain gitu. Nah, jadi ini pas umur 9 bulan ini, dia baru mulai GTM, maksudnya dalam arti GTM-nya tuh parah gitu, dalam arti dia nggak mau makan selama beberapa jam ya, nggak mau buka mulut sama sekali gitu loh. Suasana udah saya perbarui, makanan juga udah saya gonta-ganti ya kan, sampai banyak banget caranya tuh saya pikirkan gitu biar dia buka mulut. Jadi cara terakhirnya itu adalah dia minum susu dulu, setelah minum susu baru saya kasih duduk di tempat lain. Biasa kan saya kasih dia baby chair ya, tapi sekarang saya ganti tempat lain, saya dudukkan dia di lantai, saya alasi dengan perlak gitu, saya kasih duduk, saya suapin sambil kasih dia mainan, saya suapin, baru dia mau makan guys. Ya gimana lagi ya, rencananya saya nggak mau kasih dia makan sambil main sih, tapi ya gimana lagi, karena dia maunya begitu. Ya memang saya agak manjain anak ya, katanya kayak gitu ya, tapi gimana sih kalau anak nggak mau makan, hati resah ya, cukup nggak gizinya, apakah gimana gitu, nanti sakit nggak. Nah jadi saya usahakan dia makan, main bentar aja sih, saya lebih fokus ke suapinnya itu gitu sih. Jadi gimana menurut mami komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Jadi saya di sini bukan pro banget, saya juga nggak pintar banget, saya hanya menurut pengalaman saya sendiri. Jadi tolong di komentar menurut kalian gimana. Nah terus perut yang tidak enak, saya masih ingat tuh pas lagi traveling nih, pas masih traveling si anak sembelit ya kan, karena kan dari tekstur susu doang lari ke empasi, dia terkejut tuh. Nah jadi pasti dia ada agak sembelit. Nah pas sembelit tuh si anak gak mau makan gitu. Jadi kita harus mengetahui si anak itu mukanya tuh kayaknya agak gimana gitu loh, kayaknya dia udah beberapa hari gak berarti kalian udah ngerti dong itu lagi sakit perut. Kita atasi dulu cara sembelitnya itu gimana. Nah bagi yang mau tahu cara mengatasi sembelit apalagi pas traveling, klik kolom di atas ya. Oke, nah lanjut. Nah misalnya perut lagi gak enak, kita atasi dulu nih cara mengatasi sembelitnya gimana. Setelah sembelitnya udah hilang, baru pasti dia mau makan gitu. Nah lanjut, nah ini paling lucu nih. Nah pas dia sudah menjelang 8 bulan, si baby J ini nggak mau makan, jadi dia ogah-ogahan. Tips-tips yang saya berikan yang tadi tuh saya kasih itu nggak berguna, sampai saya joget, sampai papanya suapin, neneknya yang suapin atau gimana gitu, siapapun yang suapin. Oh ya guys, ini satu sedikit saya masukin, kalau bisa pas kasih makan tuh jangan bawa jalan-jalan ya guys ya, karena kalau bawa jalan-jalan nanti dia lebih nggak mau makan sih menurut saya lebih fokus, kalau bisa lebih bagusnya kasih duduk makan suapi gitu, atau jangan, pokoknya intinya jangan gerak-gerak lah gitu ya, karena kalau misal kita bawa dia jalan-jalan sambil suapin itu gimana ya, kayak dia nggak fokus dengan apa yang dia lakukan sekarang gitu. Nah jadi lebih bagus dia duduk makan gitu. Oke lanjut balik ke yang tadi. Nah kenapa dia nggak mau, semuanya nggak mau, karena dia mau teksturnya itu bukan teksturnya sih, dia sudah mau menjalani finger food. Nah mami harus ingat dong, harus tahu kalau misalnya si babynya udah nggak mau nih makannya gitu-gitu aja disuapin, saya maunya tuh yang lain gitu mungkin kan. Jadi saya teringat, oh ya mungkin si babynya mau finger food, jadi saya masakkan kentang, wortel, ikan yang sangat dikus sampai lembut banget, baru taruh di mejanya. Dia beneran mau tuh finger food, dia pegang makan gitu. Jadi pas selingi itu saya kasih salmonnya itu kan, saya kasih ikan salmon ya. Nah pas disuapinnya itu dia mau, karena dia lagi finger food, dia mau nerima makanan dari kita juga gitu, tapi dengan syarat dengan tangan sih. Kalau dengan sendok dia nggak mau. Ada-ada aja ya anak-anak ini ya. Jadi kita lanjut. Nah terus ada lagi penyebabnya itu, yaitu anak dipaksa. Jadi kalau pas umur 6 bulan itu udah dipaksa makan, dia udah nangis pun tetap kita cemoon.
tetap kita masukin ke mulutnya walaupun dia nangis, malah justru pas dia nangis kita masukin gitu kan. Jadi anaknya tuh jadi trauma, tiap mau makan dia udah pas masukin baby chair aja dia udah mungkin udah takut banget ya. Kalau kita have fun pas masukin baby chair dia mau udah semangat makan gitu loh. Nah apalagi kita sebutin mamam gitu, dia udah semangat gitu, mamam si baby chair udah bisa jerit dia mamam gitu ya kan. Nah jadi jangan sampai memaksa anak untuk makan ya guys ya, karena itu gimana ya, kalau misal kita paksa terus kan secara kita sendiri aja trauma kan kalau dipaksa terus, apalagi si baby gitu. Baby tuh ngerti loh guys. Nah lanjut, makan bersama keluarga kita, kalau bisa dari kecil kita usahakannya itu makannya itu bareng kita gitu. Saya sering papanya makan, saya yang suapin baby J-nya gitu, jadi dia memperhatikan papanya makan gitu, jadi baru bisa baby J-nya itu ikut makan gitu. Jadi itu aja sih cara, itu aja sih tips and trick cara ngatasi anak GTM menurut versi saya ya, karena menurut pengalaman saya. Jadi bagaimana menurut kalian? Di komen di bawah kolom komentar, oke? Ingat ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.